Oke guys, sebelum masuk ke videonya, Hadi mau minta maaf karena ada sedikit noise di pas Hadi merekam videonya ya. Mungkin bakal sedikit ngeganggu kalian, cuman Hadi harap mudah-mudahan kalian tetap bisa dapat materi yang Hadi kasih. Oke, segitu aja dari Hadi. Selamat menonton. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam rekan-rekan semua dimanapun kalian berada. Terima kasih kalian telah menonton video ini, yang dimana ya sebenarnya video ini tuh Hadi bikin buat teman-teman yang kemarin gak sempet ikut kumpulannya karena ada acara atau yang lagi sakit dan segala macamnya. Oke, pertama-tama Hadi mau ngucapin ya ke kalian teman rekan-rekan tahu ngoding. Hadi mau ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Hadi mau minta maaf kalau misalkan Hadi ada salah-salah sama kalian semua ya. Oke, jadi di pertemuan kemarin itu kita Hadi ngebahas tentang library di dalam pemrograman. Nah, jadi kemarin tuh kita ngebahas library itu mulai dari definisinya, terus juga ada contoh-contohnya, ada implementasinya, terus juga ada praktik sama rangkuman. Nah, untuk di definisi ini paling cuma definisi singkat doang ya. Lanjut ke si example-nya, itu contoh paling lebih kan sebenarnya banyak ya di website itu. Terus buat contoh di sini ya, dia cuma ngasih tahu contoh-contoh yang library yang sering dipakai aja dalam pembuatan sebuah website kayak gitu. Terus lanjut juga ke implementasi. Nah, di implementasi itu maksudnya gimana sih kita bakal pakai salah satu library yang ada gitu, kita bakal nyoba maksudnya implementasi itu pakai si library tersebut tuh ke dalam salah satu contoh project kita. Nah, terus praktis itu ya kita bakal praktis salah satu library, terus terakhir rangkuman. Oke, kita lanjut aja ke definisi. Oke, definisi dari library dalam dunia pemrograman dikutip dari salah satu website yang dilihat, yang dibaca. Jadi katanya di sini library itu merupakan sekumpulan kode yang memiliki fungsi-fungsi tertentu dan dapat dipanggil ke program lain. Nah, jelas di sini ya, kalau library itu ternyata sekumpulan kode yang udah memiliki fungsi-fungsi tertentu dan dapat dipanggil ke program lain. Nah, program lain di sini tuh, jadi kalau misalkan kita mau pakai library nih di kode kita yang kita bikin, nah si kode kita tuh yang dimaksud sebagai program lainnya. Terus library juga dibuat untuk mempermudah dalam membangun sebuah aplikasi katanya. Dengan library, programmer tidak harus membangun kode dari awal untuk satu fungsi tertentu. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut dari yang kata-kata ini itu, jadi kan dia kan ini ya, library katanya kan punya fungsi, berkumpulan kode yang memiliki fungsi-fungsi. Jadi nanti di sini kita bakal ngimplementin salah satu fungsi dari salah satu library yang dimana fungsinya itu, maksudnya kalau misalkan kita kode tuh pasti bakal ribet banget gitu, maksudnya bakal lama gitu kita kode dulu. Sekarang kita malah tinggal panggil fungsinya doang, ternyata si kodenya tuh langsung kepanggil gitu tanpa kita harus kode kayak gitu. Nah, mungkin dari penjelasan yang tadi dijelasin ya, di pemikiran kalian tuh sekilas mungkin ada nganggap kalau library itu sama kayak framework gitu, kayak misalkan CSS ya. Di frontend kita kan ada frameworknya, misalkan CSS ada Bootstrap gitu, ada Tailwind. Nah, itu kan kalian kan pakai Bootstrap ya, dimana kalau misalkan kalian memang udah makainya ya, Bootstrap itu memang bener-bener ngebantu kita dalam desain gitu, maksudnya dalam implementasi website gitu, ngedesain website pakai Bootstrap daripada kita harus bikin kelas-kelasnya, kita tinggal manggil-manggil kelasnya doang, tiba-tiba langsung boom aja ada kayak gitu kan. Nah, tapi nyatanya katanya tidak, karena library biasanya berfokus itu pada satu tugas saja untuk menangani database. Jadi kalau misalkan si framework tuh katanya lebih menangani banyak tugas, sedangkan library itu enggak gitu ya. Bahkan si framework tuh terdiri dari sekumpulan library. Oke, lanjut ke example atau ke contoh. Nah, berikut adalah 4 library yang sering ada pakai ya. Sebenarnya awal carousel aja udah jarang ada pakai, cuma pernah dipakai awal carousel kayak gitu. Nah,
Jadi sebenarnya seperti tadi Hadi udah bilang, library tuh udah banyak gitu ya, udah bukan cuma 4 itu kan. Kalau 4 ini tuh cuman yang sering dipakai gitu. Oke, yang pertama itu ada Sweet Alert. Nah, mungkin di sini Hadi bakal kasih lihat ya websitenya. Nah, ini tuh website si Sweet Alertnya nih. Jadi si Sweet Alert itu adalah website yang menampilkan beautiful, responsive, customizable, accessible, ++ JavaScript pop-up box. Jadi bisa dibilang kayak alert nih ya. Jadi kan nih katanya kalau misalkan alert biasa dari JavaScript ya, yang scriptnya kayak gini misalkan, tuh kan cuman muncul kayak gini doang ya si ininya. Nah kalau misalkan kita pakai Sweet Alert, nah kelihatannya lebih bagus ya, lebih menarik kelihatannya gitu daripada pop-up yang kayak biasa gitu. Nah sedangkan kalau misalkan ini kan fungsinya swal.fire ya. Nah sedangkan aslinya mah gitu nggak sesimpel ini bikin alert kayak gitu tuh. Nah ini tuh kita cuma manggil fungsi doang. Nah ini biasanya Sweet Alert tadi pakai untuk di bagian backend ya. Kalau misalkan kalian misalkan berhasil ngapus data kayak misalkan contohnya kita langsung muncul checklist gitu, oh ya data berhasil dihapus kayak gitu. Terus selanjutnya Hadi tuh ada AOS animation atau animate on scroll library. Nah, untuk AOS di sini itu AOS itu ya penyangannya animate on scroll library, yang dimana nanti bakal bikin animasi dalam scroll. Jadi setiap kita ke scroll itu nanti ada animasinya kayak ini. Contoh tuh ini fade up, fade down. Nah ini sih konten-kontennya tuh nanti bakal kayak gini tuh, set tuh. Dimana ya ini bakal bikinnya gitu kesannya yang memperbagus website kita gitu. Terus juga kita ini ada ketiga ada fancy box ya. Nah untuk fancy box ini kita langsung ke websitenya. Nah ini adalah si fancy box ya, yang dimana kita bisa overview dulu buat lihat contohnya kayak gimana. Jadi si fancy box tuh sebenarnya Hadi pernah jelasin kan dulu waktu awal pertemuan gitu, bahwa kita bakal bahas tentang library atau ya yang berguna untuk front end gitu. Nah ini salah satu contohnya di fancy box tuh. Ini adalah ini foto tuh ya tuh. Jadi kalau misalkan ingin bikin website portofolio yang orang fotografer gitu kan, bisa pakai kayak gini buat kasih foto-fotonya atau gimana. Itu kita tinggal manggil fungsi aja gitu, kayak misalkan data fancy ya, mana ya, installation nih, mana di event gitu. Tuh tinggal nambahin add data fancy box ke atribut atau elemen yang mau dipakai. Nah nanti ya bakal muncul kayak gini gitu. Mungkin nanti kita bakal kasih lihat ininya aja. Sama yang terakhir tadi ada owl carousel. Nah, owl carousel ini ya sebenarnya Bootstrap juga udah ada ya carousel kayak gini. Cuman kalau carousel yang di sini tuh lebih apa ya? Lebih good gitu deh. Daripada bawaan Bootstrap. Bisa bagus aja gitu. Kita lihat demonya kali ya. Tuh ini center with loop, katanya center without loop. Terus ya banyak lah ini sebenarnya di kurang ada ya contoh ininya, contoh program yang udah pakai all carousel. Soalnya dia udah lumayan lama gak pakai all carousel lagi. Itu tuh masih zaman SMK pakai all carousel tuh. Terus kan bisa pakai mouse wheel, ini pakai mouse wheel ya, bukan digeser-geser, ini pakai mouse wheel. Nah ya itu adalah contoh library yang dimana tadi penjelasannya itu apa, sekumpulan fungsi-fungsi atau kode yang memiliki fungsi untuk membantu kita mempermudah dalam bahasa pemrograman. Simpelnya kayak gitu. Nah seperti yang tadi dijelasin juga kan tadi ya, kita benar-benar terbantu gitu. Kita tinggal manggil fungsi doang, kalian udah bisa ngelakuin hal yang harus kode banyak gitu. Oke, kita lanjut ke implementasi gitu. Untuk ke implementasi kita langsung ke halaman, kita suka kode aja ya. Nah jadi ini Hadi udah
punya salah satu kode nih. Nah, si kode ini ya, si websitenya nih masih biasa aja gitu kan, datar, gak ada animasi atau apapun itu. Nah, jadi kalian implementasi kita bakal nerapin aos animation ya. Nah, jadi di aos animation kita di sini bakal nerapin tadi aos animation yang fade out, fade down gitu. Maksudnya namanya jadi nggak scrollnya itu ada sing sing gitu, ada muncul ini ya, muncul animasi gitu. Nah, jadi di sini kita bakal nampilin animasi gitu buat si ininya, buat si website ini kita. Nah, jadi sini dia bakal ngasih tahu cara install aos animation buat masuk ke project ini. Nah, nanti si file ini bakal ada share di grup ya bareng sama si video ini. Nanti kalian tinggal latihan gitu, maksudnya ketika ada praktis juga ya, kalian tinggal latihan di rumah kayak gimana cara pakai aos animation rapin ke salah satu website yang udah jadi. Ini kan portofolio ya. Oke, kalau gitu kita tinggal masuk aja ya ke data aos nih, linknya di ya, tinggal ketik aja data aos gitu ya, data aos animation nih mas. Masuk aja nih aos animation, langsung masuk ke sini. Nah, buat instalasinya di bawah katanya. Mohon maaf. Nah, untuk menginstalnya nih, kalian ini bisa download si filenya atau kalian bisa pakai yarn npm bower atau juga pakai CDN resource. Nah, untuk Hadi sendiri sebenarnya Hadi lebih prefer pakai CDN source. Kenapa Hadi lebih prefer CDN source katanya? Yang pertama, kalian tinggal copy link ini aja ke kode kalian gitu ya, simple. Terus yang ya itu sih, maksudnya simple kan, mau pakai library kan tinggal copy ini set gitu, boom gitu, udah panggil gitu. Aos animation tuh, panggil ini aos animationnya gitu. Jangan lupa JS-nya juga ya. Nah, terus di bagian bawah kodenya nih ya, di atas, ini jadi karena ini harusnya ini belum ada ya, harusnya ini kayak gini nanti. Nah, terus kalian tinggal copy ini nih, si script aos init buat manggil si data aos biar jalan gitu. Nah, itu implementasinya ya, instalasinya udah selesai. Nah, kita tinggal langsung jalanin aja gitu. Kayak ini nih, misalkan ya aos animation. Misalkan Hadi mau bikin animasi di ini ya, bentar. Nah, bikin animasi di tulisan ini nih, elegant and creative solution. Terus ya dikata elegant, jadi pas habis di refresh tuh ada animasinya gitu ya. Nah, Hadi mau pakai, tinggal ambil aja nih. Jadi kan si ini ya, nih title header elegant and creative solution. Nah, jadi tinggal manggil aja ini data aos fade down, terus copy ke dalam elemen H5 tulisannya tersebut gitu. Terus scan atribut data aos fade down dan lihat hasilnya, boom 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 gitu, langsung ada kan animasi. Terus tadi misalkan mau taruh lagi di bawah sini, terus tambah lagi di button, terus tambah lagi di animasi di foto sebelah sini, boom boom, kan cepat gitu. Ini cuman jadi refresh langsung ada gitu. Terus kalau misalkan ini nih ya, di bagian about us-nya Hadi misalkan pengen yang lain, fade right fade left, coba ya. Jadi nanti nih yang foto di kiri Hadi mau fade right ke bawah.
mana ya, ini nih, fade right. Terus yang ini fade left ya, yang si tulisan sebelah sini nih. Tuh. Kan lebih enak gitu sih daripada tadi nggak ada animasian gitu. Standar tuh sekarang ada gitu. Nah itu ya implementasinya simple itu. Ini habis di refresh, ini ada ini kan, terus ada set gitu. Jadi sebenarnya banyak gitu ya, ada fade up right, fade up left, gitu, down right, itu ada flip juga gitu. Coba kita tambahin flip up coba ya, buat yang bagian bawahnya lagi nih, bagian sini dia mau flip up bagian klien. Tinggal copy aja gitu, sesimpel itu. Oke, tuh kecepatan. Nah, kalau misalnya kecepatan kita sebenarnya ada nih ya di sini buat nguranginnya gitu. Maksudnya buat biar nggak cepet banget. Tuh, jadi data AOS duration itu buat setting si kecepatan ininya, kecepatan apa? Kecepatan si animasinya ya. Sekarang kita tambahin durasinya ini, nah 3000 tuh maksudnya 3 detik ya. Tuh kayak gitu kan. Nah karena itu kan kelamaan ya, jadi mungkin kita taruh 1 detik. Nah keren kan tuh, lebih ter ini aja gitu, set gitu. Ya itu implementasi singkatnya gitu ya, maksudnya kan ada durasi juga, terus di sini ada data AOS ising. Coba kalau kita kasih linear apa bedanya ya? Coba kita kasih di tulisan ini. Oh kan ada yang berbeda tuh. Oh jadi kayak jatuhnya nggak terlalu ini gitu ya, kayak lebih slow gitu, padahal kita nggak pakai ini. Coba kita tambahin ke yang lainnya, kayaknya lebih keren kayak gitu deh, lebih smooth gitu jatuhnya tuh. Tuh ini kan jatuh banget ya. Tuh, ini lebih smooth, bagus nih. Nah kita bakal tambahin ke yang lain juga, ke yang tadi yang kiri kanan tuh, biar lebih smooth. Tapi kayaknya buat yang ini bagusan nggak dipakai deh. Nah itu buat implementasinya cukup kali ya, kan di sini tinggal copy, tinggal olah, maksudnya kayak tinggal pelajaran lagi sendiri tuh, coba-coba gitu gimana gitu ya, ininya banyak tuh, ada anchor, ease in back, ada offset. Terus kan tinggal ya
pelajari sendiri lah, praktis. Nah jadi buat si praktisnya itu Hadi pengen ya kalian nih tugas lah, maksudnya tapi praktis kalian cobain semua ini, maksudnya semua konten yang ada di situs ini kalian coba buatin ininya, buatin animasinya ya, biar semuanya ada animasinya kayak gini, semenarik mungkin, sekreativitas kalian buat praktis ya. Tambahin data OS animation yang ada di sini nih biar lebih keren aja sih website gitu, biar lebih asik gitu kelihatan sama si end usernya gitu ya. Ada bebasin kalian mau pakai animasi apa aja, cuman kalau bisa mah beda-beda ya, menarik lah, nanti bakal ada nilai gitu, yang ini menarik, yang ini gimana, jangan fat, jangan misalnya spin semua gitu, misalnya kayak ini spin misalkan spin hari kurang ini ya, kurang oke gitu ya sama spin gitu. Nah apa itu kalian kreativitasin gimana biar bagusnya aja kayak gitu, itu buat praktisnya ya. Terus buat si sebelum tadi kan praktis, terus buat jadi mau ngasih tugas ya buat kalian. Jadi ngasih tugas buat kalian bahwa apa ya ya jadi kalian mau kasih tugas buat kalian ya, buat belajar library lagi selain bikin OS animation doang. Nah jadi sebelumnya Hadi kan pernah ngasih lihat ini ya untuk undangan pernikahan gitu ke kalian. Nah di undangan, nah ini kan dia pakai data OS animation juga ya, ini kan tuh biar lebih enak dilihatin. Nah Hadi ini kan pakai fancy box nih ya, library pakai fancy box nih ini. Nah Hadi pengen kalian itu bikin section kayak gini, foto kegiatan, maksudnya bukan kegiatan ya, bikin section foto di website ini nih. Kalian naruhnya ya di mana enaknya ya, di bawah service deh, di bawah service di atas project nih, di sini ya kalian taruhnya di sini nih, kalian taruh di sini buat masukin section foto kayak gini. Bikin fotonya ya 6 aja lah kayak gini ya. Terus isi fotonya tuh anggap aja jadi kayak ini kan perusahaan nih ya, ini kan kayak creative center apa namanya, CC itu ya intinya ya kayak gitu. Ini kan ini perusahaan ini, perusahaan CC, terus dia bikin service mobile app development sama UX. Nah di bawahnya kalian tambahin kayak foto kegiatan si perusahaannya itu, misalkan judul sectionnya itu kayak ini kan service nih, misalkan judulnya documentation gitu. Nah isi dokumentasinya tuh foto-foto gitu, foto-foto yang bersangkutan yang bersangkutan sama si perusahaan ini gitu. Nah bikinnya kayak gini aja gitu, bikin foto 6 ke bawah. Nah cuma nanti tambahin library fancy box. Nah buat si library-nya sendiri kalian tinggal ya pelajarannya sendiri di websitenya ya, tinggal cari fancy box gitu, ambil yang versi 4. Buat instalasinya di sini ada tuh, sama pakai CDN aja biar gampang nih. Tuh ambil si scriptnya sama si CSS-nya biar simple gitu. Terus penggunaannya di sini ada, kalian tinggal katanya di sini tinggal masukin ini, bakal masukin apa tadi teh, fungsinya teh apa tadi, data fancy box, atau kalian bisa lihat referensinya di sini ya. Ini tuh data nih data mana ya, data OS ini mana fancy box ini. Nah data fancy box, class fancy box, data fancy box gallery itu kan. Terus kalian tinggal manggil fungsi aja sebenarnya. Nah kalian belajar sendiri buat itu ya, tugas kalian bakal dikumpulin tanggal 19, nanti linknya bakal Hadi kasih ya buat kalian. Oke, buat si isi kontennya kalian bisa ambil aja di Unsplash, banyak banget itu foto-fotonya.
tentang apa yang mau apa discussion misalkan. Nah kayak gini nih, ini kan kelihatan banget ya kayak perusahaan IT kayak gitu kan. Tinggal download ini, masukin aja ke ininya gitu, ke si fotonya, ambil aja 6 foto yang dari sini. Oke, cukup jelas kali ya, atau mungkin penjelasan nanti kurang ini ya, nanti kalian tinggal tanya aja di grup salah ininya gitu. Oke, mungkin sampai segitu dulu aja. Tadi nah conclusion. Oke, rangkuman ya. Oke, jadi rangkuman dari video kali ini itu kan tadi penjelasan library ya. Library adalah sekumpulan kode-kode yang memiliki fungsi sekumpulan fungsi yang bisa dipakai di program lain. Nah, jadi si fungsinya itu terdiri dari kode-kode yang udah dibuat sama orang lain sehingga kita tinggal manggil fungsinya aja untuk dipakai di program kita gitu. Nah, yang dimana library ini juga sangat kebantu dari pemrograman kita tentang dalam pembuatan website kita gitu. Simpel itu ya, library itu ternyata tinggal panggil fungsi, selesai. Oke, teman-teman, terima kasih kalian udah menonton dari awal sampai akhir, appreciate it. Dan mohon maaf kalau misalkan suara HD agak kurang ini atau kurang maksimal gitu ya, gini lagi kurang enak badan. Ya nggak apa-apa, tetap bikin video tetap untuk kalian biar kalian makin ngerti, dan mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat banget buat kalian. Oke, mungkin tutup aja, sekian dari Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.